Jadi betapa kuatnya itu ya kunci yang dipegang oleh Musa itu. Jadi walaupun si Harun itu sudah menyalahi empat hukum yang pertama, tapi dia bisa diampuni. Ya. Karena apa? Karena satu, doanya Musa, dan yang kedua karena apa? Karena pertobatannya dari dirinya Musa. Ya. Jikalau Harun mempunyai keberanian untuk berdiri bagi yang benar, nah, jadi kalau Harun itu seperti Musa berani dengan tidak mempedulikan akibatnya, maka ia akan mencegah kemurtatan itu. Jikalau ia dengan teguh telah mempertahankan kesetiaannya sendiri kepada Allah, jikalau ia telah menunjukkan mereka kepada mara bahaya di Sinai dan telah mengingatkan mereka akan janji yang hikmat kepada Allah untuk menurut hukumnya, maka perbuatan jahat itu akan dapat dicegah. Ya, nanti kita lihat akibat daripada kelembekannya Harun itu berapa orang yang harus menanggung. Ya. Apakah bangsa Israel akhirnya gembira karena Harun itu baik? Ya, kita coba lihat ya. Jadi di sini dibilang Harun itu kalau dia tegas itu kebinasaan itu bisa dihindarkan. Tapi memang sudah ditolong sama Musa. Tapi apakah tidak ada dampaknya? Ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita terus. Oke. Pada waktu Musa sekembalinya ke perkemahan berhadapan dengan pemberontak-pemberontak itu, templakan serta kemarahannya yang meluap-luap yang ia nyatakan dengan menghancurkan loh batu telah diperbandingkan dengan kata-kata yang lemah lembut dari saudaranya dan juga pembawaannya yang agung, dan orang banyak menaruh simpati kepada Harun. Nah, coba lihat saudara-saudara, sudah merasakan nggak kalau saudara punya seorang pemimpin yang lembek dan seorang pemimpin yang tegas, cenderung orang-orang itu lebih simpati kepada siapa? Cenderung kepada yang lembek, ya, cenderung kepada Harun. Ya, ini juga yang terjadi di dalam cerita tentang Musa dan Harun. Jadi pada saat Musa ini sudah berdoa kepada Tuhan sehingga hukuman kepada bangsa Israel itu akhirnya tidak terjadi, ya, bangsa Israel itu ternyata tetap condong kepada Harun, bukan kepada Musa, bukan terima kasih kepada Musa, malah mereka kembali lagi tetap bergantung kepada Harun. Ya, kita terus. Untuk membenarkan dirinya, Harun telah berusaha untuk menjadikan orang banyak itu bertanggung jawab atas kelembekannya yang telah menyerah kepada tuntutan mereka. Namun demikian mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan kesabaran, rasa kagum akan kesabaran serta kelemah lembutannya. Tetapi Allah melihat bukan seperti manusia melihat. Roh Harun yang mudah menyerah dan keinginannya untuk menyerahkan orang lain telah membutakan matanya terhadap kekejian kejahatan yang ia benarkan. Ya. Akibatnya apa? Nah, kita lihat di sini. Tindakannya dalam memberikan pengaruh untuk berbuat dosa di kalangan orang Israel telah menyebabkan tewasnya ribuan manusia. Berapa banyak? 3.000 orang mati. Ya, jadi gara-gara akibat dari lembeknya seorang Harun, itu yang harusnya kalau dia tegas dia bisa menghalangi atau bisa menyelamatkan 3.000 orang dari kematian. Itu harusnya tidak bisa terjadi. Itu akibat lembeknya si Harun, akhirnya 3.000 orang harus mati. Tapi orang-orang ini semuanya berlindung di Harun. Coba bayangin. Sudah kondisinya dibelain sama Musa begitu, mereka masih berlindung kepada Harun. Ya, jadi saudara bisa lihat. Jadi saudara dituntut harus seperti Musa. Ya. Jadi saudara jangan khawatir kalau kita di dalam praktek beragama kita, ya, kita tidak disukai orang, dijauhi orang banyak, ya, dihindari orang banyak. Jangan kita akhirnya berubah menjadi orang yang lembek, berubah menjadi orang yang penuh toleran, ya, memaklumi segala pelanggaran-pelanggaran. Jangan kita berubah, kita harus tetap konsisten sebagaimana Musa. Karena akibat daripada ketidakkonsistenannya si Harun, kita lihat akibatnya 3.000 orang mati. Masih untung kalau kita tidak konsisten itu membuatkan orang lain binasa, ya. Masih untung hanya orang lain yang binasa. Bisa saja kita pun juga ikut binasa. Kalau seperti yang kita tidak mungkin dibela oleh Musa. Di masa itu Musa masih bela Harun. Tapi di masa kita sekarang kalau kita lembek, ya kita harus tanggung sendiri akibatnya kita sendiri. Ya, akibat pelanggaran kita sendiri. Oke, lanjut deh lah.
inilah ya susahnya jadi calon 144.000 itu memang menjadi orang yang tidak disukai oleh kiri kanan. Jadi ini sedikit satu contoh ya. Kalau kita bilang Dela itu galak, ya Dela itu akibat Dela John Laleno keluar. John Laleno itu terpisah dari kita. Tapi ternyata dari cerita yang kita baca, memang kita harus bersikap yang sedemikian tegas, tapi dalam kapasitas itu kita menjaga di dalam kebenaran. Tapi kalau dalam hal bermusuhan misalnya masalah kepentingan diri sendiri, urusan-urusan pribadi, ya kita tidak boleh laksanakan sebagaimana Musa. Ya, kita harus duduk sebagaimana orang-orang yang bijaksana melihat. Ya, tapi dalam hal kebenaran, sebagaimana Musa terapkan, kita harus lakukan sama seperti Musa. Ya, kita coba baca yang terakhir ini. Daripada segala macam dosa yang akan dihukum Allah, tidak ada yang lebih keji dari pemandangannya daripada mereka yang mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan. Ya, jadi gara-gara Harun tanpa disadari dengan lembeknya dia mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Ya, jadi kalau kita tegas itu menolong orang, walaupun orang itu nggak suka, itu nggak apa-apa. Toh juga kalau orang itu nanti binasa, itu binasa karena dirinya sendiri, bukan binasa karena dorongan dari kita. Allah mau agar hamba-hambanya membuktikan kesetiaan mereka dengan menempelak pelanggaran, bagaimanapun menyakitkannya tindakan tersebut tuh. Ya, perlu digarisbawahi itu Dela. Allah mau hamba-hambanya, yaitu Musa akhir zaman, membuktikan kesetiaan mereka dengan menempelak pelanggaran bagaimanapun menyakitkannya tindakan tersebut ya. Jadi bagaimanapun itu sakit bagi orang yang akan kita misalkan kita hukum atau kita pisahkan, itu sakit ya. Mungkin secara perasaan, waduh ini orang kok benar-benar dia nggak ada empatinya. Tapi itulah yang harus kita lakukan ya. Allah mau agar hamba-hambanya membuktikan kesetiaan mereka dengan menempelak pelanggaran bagaimanapun menyakitkannya tindakan tersebut. Mereka yang telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas ilahi, janganlah menjadi orang yang lemah, yang mudah digoyahkan oleh keadaan. Mereka janganlah bertujuan untuk meninggikan diri atau menghindarkan diri dari tanggung jawab yang tidak menyenangkan hati. Tidak menyenangkan hati kita memisahkan orang, melainkan melaksanakan pekerjaan Allah dengan kejujuran yang tak tergoyahkan. Oke, ya sekarang kita coba lihat di sini. Ya, ini ada kaitannya di dalam catatan yang saya buat. Ini ada kaitannya dengan Yeskel pasal 3 dan Yeskel pasal 33. Apa itu? Kalau ada orang jahat melakukan kejahatannya, ya, kalau kita tidak memberitahukan kepada dia, darahnya akan tertuduh kepada kita. Tapi kalau kita sudah memberitahukan dia, tapi dia tetap menjalankan kejahatannya, darahnya dilepaskan dari kita. Demikian ya orang salah ya meninggalkan dan sebaliknya lah ya, intinya seperti itu. Yesaya pasal 3 seperti itu ya. Kalau ada orang jahat, orang bersalah, itu adalah kewajiban kita untuk memberitahukan kepada dia. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan kejahatannya, dosanya itu sudah lepas daripada kita. Tapi kalau kita tidak memberikan tahu kepada dia, ya, maka dosanya itu akan tertimpa kepada diri kita. Ya, kita lanjut. Itu yang ada di dalam Yeskel pasal 3. Sekarang kita coba lihat apa sih alasannya, apa sih penyebab Harun dan Musa itu berbeda, di mana perbedaannya? Mari kita lihat. Dela, geser deh. Nah, berikut kutipan perbedaan Musa dan Harun. Nah, ini ya. Musa dan Harun perbedaannya yang pertama adalah peduli akan dirinya sendiri. Ya. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak atau diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, padahal Musa pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ya, kita lihat garis bawahi, ia tidak pemarah, tapi Musa pemarah.
Ya, nanti kita coba lihat ini kacamata yang kita pakai ini kacamata mana? Yang dimaksud pemarah ini, pemarahnya Musa itu dianggap pemarah atau tidak? Ya, nanti kita akan lihat di dalam penjelasan yang berikutnya. Kadangkala kita sering mencampur-campur dengan pendapat pikiran kita sendiri. Ya, padahal kita lihat di dalam hal cerita ini yang punya cinta kepada diri sendiri adalah Harun. Ya, Musa tidak, tapi Musa punya sifat pemarah. Ya, tapi di sini kita diperlihatkan bahwa kasih itu penyabar, kasih itu tidak pemarah, tapi Musa pemarah. Nanti kita lihat pemarah yang dimaksud oleh Alkitab itu yang bagaimana, pemarah yang menurut pandangan umum yang bagaimana. Jangan kita campur aduk pandangan umum dan pandangan Alkitab. Kita terus. Yang kedua yang membudayakan Musa dan Harun adalah tidak tegas terhadap dosa. Ya, setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan menyerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemukan perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan rohnya, dosa bagi mereka bukanlah yang menjijikkan dan kebencian. Mereka tidak menyadari kejahatan yang begitu luar biasa serta keganasan dosa dan mereka dibutakan terhadap tabiat dan kuasa raja kegelapan itu. Hanya sedikit permusuhan melawan setan dan pekerjaannya. Jadi kenapa Harun tidak tegas? Karena apa? Karena Harun di sini diceritakan kurang mempunyai hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Kenapa? Karena dia masih mencintai dirinya. Dia belum meninggalkan dirinya sebagaimana Musa. Ya. Mereka lalai melihat tanda-tanda kegiatannya adalah geser. Yang terus-menerus dan keberhasilannya, mereka melalaikan amaran-amaran mengenai kelicikannya. Tampaknya mereka mengabaikan keberadaan setan itu sendiri. Jadi Harun masih lebih khawatir akan keselamatan dirinya. Dia kurang memperhatikan bahwa keberadaan setan itu bagaimana. Ya. Nanti cerita tentang habis setelah patung lembu emas ini, nanti dia akan bersungut-sungut pada saat Musa memilih 70 orang. Dia akan sama-sama dengan Miriam protes kepada Musa karena tidak diikut sertakan memilih 70 orang. Ya. Tapi Tuhan kembali lagi mengampuni Harun. Jadi Harun ini sebenarnya udah berkali-kali mau dibunuh sama Tuhan. Ya, saudara-saudara kalau ikuti pelajarannya seperti itu. Ya, jadi hati-hati jangan kita mau menjadi sikap seperti Harun karena Harun di ujung tanduk terus-terusan. Sementara orang-orang yang mengabaikan usaha-usaha setan, musuh yang waspada ini maju terus setiap saat. Ia memaksakan kehadirannya di setiap bagian rumah-rumah tangga, di jalan-jalan kota, di dalam jemaat-jemaat dan di majelis-majelis nasional, di pengadilan-pengadilan, untuk menaburkan bibit kedengkian, persaingan, perselisihan, hasutan, dan pembunuhan. Ya, jadi ingat, saudara, setan itu tidak tinggal diam, setan akan terus, ya, terutama di dalam 40 hari. Ya, ini tadi kita bicara 40 hari. Jadi setelah ditinggalkan oleh Musa, itu kesempatan emas bagi setan untuk nyerang karena sadar posisinya Israel ini sedang lemah, pemimpinnya nggak ada. Ya, jadi kondisi yang kosong seperti itu potensi besar bagi setan untuk nyerang. Dan kita calon-calonnya, kita ini adalah Harun-Harun yang lemah. Ya, kita adalah Harun-Harun yang lemah. Hati-hati. Ya, karena Musanya sudah tidak ada, kita adalah Harun-Harun. Maka kita jadilah orang-orang yang lemah. Ya. Kita harus berubah. Oke, lanjut. Setan terus-menerus berusaha mengalahkan umat Allah dengan menghancurkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan mereka dari dunia ini. Ya. Israel kuno terbujuk melakukan dosa pada waktu mereka memberanikan diri mengadakan hubungan yang terlarang dengan bangsa-bangsa kafir. Dengan cara yang sama juga orang Israel modern disesatkan. Ya, memang waktu itu Israel belum bergaul ya di zamannya Harun itu ya. Tapi yang saya coba kasih kutipan ini, saya coba ke contoh dan contoh saingan. Jadi hati-hati bahwa Harun-Harun akhir zaman ini ya kita ini ya kita pun juga calon kalah kalau kita membuka diri pergaulan dengan bangsa-bangsa kafir. Jadi dosa-dosa itu akan tampak tidak menjijikkan.
Ya. Oke, Dela geser. Dela geser. Nah, semua waktu digunakan untuk berbaur dengan dunia ini dalam tabiat perkataan dan tindakan atau perbuatan, maka mereka akan menjadi semakin dibutakan. Jadi hati-hati ya. Victor tadi katakan bahwa kita masih berada di dunia, masih bertemu dengan orang sekitar kita, hati-hati. Ya, kalau kita membiarkan diri kita terus menerus seperti itu, lama-lama kita menjadi semakin dibutakan dan kita memandang dosa itu tidak lagi menjijikkan. Kalau saudara baca paragraf berikutnya 533.2, di situ akan dijelaskan tentang dosa itu tampak tidak menjijikkan. Ini udah pernah saya bacakan. Nah, terus yang berikutnya adalah salah pemahaman tentang lemah lembut. Nah, ya, kita sering di dunia ini mengira orang yang lemah lembut itu santun bicaranya, ya, indah di telinga kita, enak mendengar pembicaraannya, apa yang dia sampaikan tuh cara teknik dia menegur, menyampaikan satu perbaikan itu dengan lemah lembut, tidak menyinggung perasaan. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi kenapa bangsa Israel ini tidak suka sama Musa? Mereka lebih lari kepada Harun semuanya. Karena apa tadi? Karena lemah lembut, panjang sabar katanya. Ya, tapi bagaimana lemah lembut yang dimaksud oleh Alkitab? Ya, kita lihat apakah lemah lembutnya pikiran manusia sama pikiran Tuhan itu sama atau tidak? Mari kita baca. Tuduhan-tuduhan mereka itu ditanggung oleh Musa tanpa persengutan sedikit pun. Nah, lihat. Siapa yang lebih lemah lembut nih? Musa ataukah Harun? Dari kacamata Alkitab, ya. Ini adalah pengalaman yang diperoleh selama tahun-tahun yang penuh kesukaran di Midian. Roh kerendahan hati dan panjang sabar telah dikembangkan di tempat ini, yang telah mempersiapkan Musa untuk menghadapi dengan sabar sikap tidak percaya dan persungutan dari orang banyak itu, dan kesombongan serta iri hati daripada mereka yang seharusnya menjadi penolong yang tetap baginya. Musa adalah seorang yang amat lemah lembut perangainya. Itu dia lagi garis bawah ideal. Ya. Musa adalah seorang yang amat lemah lembut perangainya. Terlebih lembut ia daripada segala orang yang ada di atas bumi. Coba bayangin itu. Ya, Alkitab mengatakan Musa itu adalah orang yang lemah lembut, tapi orang-orang Israel lari semua kepada Harun. Menurut orang Israel, apanya yang lemah lembut? Orang kayak begini galaknya kok. Saya suruh minum itu air lembu emas. Ini kan galaknya luar biasa. Tapi menurut Alkitab, di atas bumi ini bahkan dia mungkin lebih lembut daripada Ishak, lebih lembut daripada Abraham. Musa ini dibilang orang yang paling lembut. Ya, padahal dia galaknya luar biasa. Jadi artinya apa, saudara? Kita lanjut dulu deh. Dan inilah yang menyebabkan mengapa telah dikaruniai dengan hikmat dan pimpinan ilahi lebih daripada semua orang yang lainnya. Ya, orang yang lemah lembut dipimpin oleh Tuhan karena mereka bisa diajar, mau diberikan petunjuk. Nah, jadi alasan lemah lembut itu bukan dalam bicara, dalam tingkah laku. Kacamata Alkitab ukurannya adalah kebenaran. Seberapa jauh dia mau diajar, seberapa jauh dia mau diberi petunjuk, dikritik, ditegur, ya, itulah orang yang dibilang lemah lembut menurut Alkitab. Jadi saudara, sekarang kita sudah paham bahwa kacamata dunia, kacamata Alkitab itu bumi langit. Ya, jadi jangan gunakan pikiran-pikiran kita. Ya, kalau kita pakai pikiran kita, kita akan tidak mungkin bisa ketemu sama Tuhan. Sekarang kita harus belajar rubah, ya, kita rubah semua pengertian-pengertian lemah lembut, baik, sopan, itu harus disesuaikan dengan Alkitab ngomong apa tentang itu. Mereka mempunyai satu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Itulah orang lemah lembut. Jadi juru selamat adalah jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Bapa, ia akan mengerti pengajaran ini. Jadi yang namanya lemah lembut itu adalah orang yang mau diajar, mau diberi petunjuk, ditegur. Ya. Jadi inilah yang lemah lembut. Jadi kalau orang tidak mau diberikan pengajaran, tidak mau dikritik, tidak mau ditegur, ini artinya orang yang apa? Orang yang sombong. Ini kan lawannya lemah lembut adalah sombong. Dan Musa bukan orang sombong. Dia adalah orang lemah lembut. Jadi dalam hal cerita ini, Harun bukan orang lemah lembut yang sebagaimana yang Alkitab mau. Harun bukan tidak mau diajar, bukan tidak mau diberi petunjuk, tapi Harun itu takut.
Sehingga gelar orang lembut itu tidak bisa diberikan kepada Harun, walaupun seluruh bangsa Israel itu menyukai Harun. Ya. Jangan kita mengukur dengan ukuran-ukuran manusia. Oke, lanjut Dela. Ya, jadi inilah 3 perbedaan itu. Kita lanjut. Tetapi janjinya itu hanyalah bagi mereka yang mau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Allah tidak memaksakan kemauan seseorang pun. Oleh sebab itu, ia tidak dapat memimpin mereka yang terlalu sombong untuk diajar, yang cenderung untuk mengikuti jalannya sendiri. Tentang orang yang pikirannya bercabang, ia berusaha mengikuti kemauannya sendiri. Sementara mengaku sedang melakukan kehendak Allah telah tertulis. Maka orang yang semacam itu janganlah menyangka bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Nah, ya, saya ulangi. Orang yang semacam itu janganlah menyangka bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Jadi kita harus lemah lembut kepadamu seperti Musa. Jadi Musa itu galak, tegas, ya. Tegas dalam hal menegakkan kebenaran, tapi dalam hal tuntutan Tuhan, dia sangat siap untuk diajar dan dia sangat siap untuk ditegur. Ya, terbukti dari apa? Dia disuruh keluar dari Mesir, dia lari ke padang belantara, dia rela. Ya, itu artinya menunjukkan bahwa dia itu lemah lembut. Dia mau diajar, dia rela untuk meninggalkan jabatan sebagai raja, calon raja Mesir. Itu dia rela. Itu menunjukkan apa? Dia lemah. Oke? Yang berikutnya ini adalah pelajaran Nadab dan Abihu. Ya. Inilah pelajaran-pelajaran bagaimana contoh dan contoh saingan. Nah, Nadab dan Abihu ini ya kita baca cepat saja mungkin ya. Dengan dibantu oleh anak-anaknya, Harun mempersembahkan korban-korban yang dituntut Allah. Dan ia mengangkat tangannya dan memberkati orang banyak. Segala sesuatu telah dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan ia berkenan atas korban itu dan menyatakan kemuliaannya dengan satu cara yang amat mengesankan. Api turun dari Tuhan dan membakar korban yang ada di atas mezbah itu. Ya, saudara-saudara sekalian, cerita Nadab dan Abihu ini sekali lagi saya memberikan contoh tentang Tuhan tidak berkenan orang menjalankan agamanya dengan cara-caranya sendiri. Ya. Kalau tadi itu pelajaran tentang kekosongan calon-calon 144.000 tidak ada pemimpin yang hidup, kekosongannya ya, setan bagaimana bekerjanya, ternyata ada contoh dan contoh saingan. Tapi khusus yang cerita yang berikutnya ini benar-benar tegas berbicara tentang boleh tidak kita menggunakan cara-cara yang sama. Apabila tujuan akhirnya adalah sama, apakah boleh kita lakukan dengan proses yang sesuai cara-cara kita? Ya, seperti yang Stella pernah katakan bahwa Tuhan itu peduli sama proses, bukan hanya hasil akhir, tapi proses juga Tuhan lihati. Ya, jadi kata-kata orang yang banyak jalan menuju Roma, ya, ada orang kata-kata mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi dalam kebenaran tidak ada jalan menuju banyak jalan menuju Roma itu tidak ada. Ya, di dalam satu tulisan Amaran Sekarang jilid 1 nomor berapa itu? Victor Lutef bilang tidak ada jalan banyak menuju Roma. Saya salah satu orang yang mengatakan jalan itu hanya 2, yaitu jalan kebenaran dan jalan kepada kebinasaan. Kata Victor Lutef demikian. Ya. Nah, di sini kita lihat, ya, ini diceritakan di awal tentang bagaimana seorang Harun itu memimpin suatu upacara, ya, di mana tata cara yang Tuhan punya. Yaitu kita umat Allah hanya ditugaskan menyediakan mezbah. Dan nanti apinya itu akan turun dari Tuhan sendiri. Dari sorga akan mengirimkan api turun ke atas mezbah membakar korban yang ada di atas. Ya, itu yang terjadi. Ya, tapi di dalam cerita Nadab dan Abihu, nah kita baca yang di bagian bawah. Dia lagi geser. Tetapi mereka telah melanggar perintahnya dengan menggunakan api yang asing. Nah, jadi ini Harun punya anak 2 ini, ya, Nadab dan Abihu, ya. Dia menggunakan api yang asing untuk membakar kemenyan itu. Mereka telah mengambil api yang biasa, gantinya api suci yang telah dinyalakan Allah sendiri. Dan yang telah diperintahkannya supaya digunakan untuk maksud ini. Untuk dosa ini, api telah turun dari Tuhan dan membinasakan mereka di hadapan orang banyak itu. Coba saudara lihat
Jadi tidak ada babi bu, tidak ada ampun-ampun, tidak ada tunda-tunda, tidak ada nanti-nanti. Ya, pada saat si Nadab dan Abihu ini dia menggantikan api yang harusnya dari Tuhan, dia gantikan dengan api buatan manusia, ya api biasa yang dia sulutkan, ya. Dan akhirnya korban bakaran itu pun juga sama-sama terbakar. Hasil akhirnya sama, tapi prosesnya ternyata dia gunakan cara-cara manusia. Bagaimana reaksi Tuhan? Kita lihat di sini, ya. Untuk dosa ini api telah turun dari Tuhan dan membinasakan mereka di hadapan orang banyak. Jadi Nadab dan Abihu itu langsung mati seketika itu juga, ya, setelah api itu dibiarkan menyala tanpa dari Tuhan datang. Ya, jadi kita baca berikutnya. Berikut kepada Musa dan Harun. Nadab dan Abihu telah berdiri dalam kedudukan yang tertinggi di antara orang Israel. Mereka telah mendapatkan kehormatan dari Tuhan dengan cara yang istimewa. Dengan diizinkannya mereka bersama-sama dengan 70 tua-tua untuk memandang kemuliaannya di atas gunung itu. Janganlah mereka membanggakan diri bahwa mereka kemudian bisa berbuat dosa tanpa mendapat hukuman. Bahwa oleh karena mereka telah dihormati dengan cara demikian, Allah tidak akan tegas menghukum kejahatan mereka. Ya. Jadi ingat, ada Nadab dan Abihu ini biarpun Tuhan telah memilih mensahkan keberadaannya mereka berdua, jangan terbuai. Jadi artinya bukan berarti kalau kita sudah menerima tongkat, sudah berada di dalam kebenaran sekarang, terus kita boleh melakukan segala cara dan yang penting tujuan akhirnya 144.000. Kita boleh melakukan apapun, jangan kita kira sama seperti Nadab dan Abihu. Ya, beruntungnya sebenarnya kerugian. Ya, kerugian atau keberuntungan ya terserah saudara memandangnya. Kalau saya melihat ini kerugian. Kerugiannya kita sekarang adalah apa? Kita ini di dalam masa pipi kiri dipukul berikan pipi kanan. Jadi kejadian seperti Nadab dan Abihu ini tidak bisa terjadi di zaman kita. Kalau ada orang yang membuat suatu perjalanan prosesnya tidak sesuai kehendak Allah, ya walaupun akhirnya adalah sama, ya tidak binasakan pada saat ini. Kalau di zamannya Nadab dan Abihu langsung api dari surga itu langsung turun membinasakan mereka. Ya. Jadi keberuntungan atau kerugian, saudara-saudara. Kalau menurut saya kerugian. Ya, Nadab dan Abihu pada waktu masa muda mereka tidak pernah dilatih dalam kebiasaan untuk mengendalikan diri. Ini ada dua cerita sebenarnya. Ini yang satu adalah Nadab dan Abihu meremehkan perintah Tuhan. Yang kedua tentang reformasi kesehatan, ya. Reformasi kesehatan. Ya, dan akibat itu datangnya dari mana? Karena Nadab dan Abihu itu tidak pernah dilatih dan dalam kebiasaan untuk mengendalikan diri. Ya. Kita lanjut. Nah, ini kita baca yang di bawah. Dengan cara seperti yang telah ditetapkan, ia tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Jadi Tuhan itu tidak berkenan dengan penurutan yang setengah-setengah. Jadi kalau Tuhan punya perintah A, ya jalankanlah semuanya itu sesuai dengan rencana yang Tuhan telah berikan. Tidak boleh kita setengah patuhi, setengah tidak. Seperti teman-teman di Waco Texas itu, sebagian kebenaran-kebenaran yang Victor Utef itu sebagian dipatuhi, tapi ada sebagian juga yang sama sekali sama mereka diabaikan. Allah telah mengucapkan satu kutuk terhadap mereka yang meninggalkan hukum-hukumnya. Ia tidak membedakan antara yang biasa dengan yang suci. Melalui Nabi ia berkata, wahai orang-orang yang mengatakan jahat itu baik, dan wahai orang, saya ulangi ya. Allah telah mengucapkan satu kutuk terhadap mereka yang meninggalkan hukum-hukumnya dan tidak membedakan antara yang biasa dengan yang suci. Melalui Nabi, ia berkata, wahai bagi orang yang mengatakan jahat itu baik, dan baik itu jahat, yang menjadikan kegelapan itu terang, dan terang itu kegelapan. Wahai orang yang bijaksana, kepada pemandangannya sendiri, dan pada sangkanya dirinya juga budiman, yang membenarkan orang jahat karena sesuap, dan yang menahan akan kebenaran daripada orang benar. Mereka telah membuang Taurat Tuhan seruas sekalian alam dan mencelak kan firman yang maha suci orang Israel. Jangan seorang pun menipu dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa hukum-hukum Allah itu tidak perlu atau bahwa ia akan menerima satu pengganti bagi apa yang telah dituntutnya.
Allah tidak menempatkan dalam firman-Nya satu perintah yang dapat diturut manusia atau melanggar sesuka hatinya dan tidak akan menderita akibat-akibatnya. Jikalau manusia memilih jalan lain daripada penurutan yang seksama, mereka akan menemukan bahwa ujungnya adalah membawa kepada maut. Amsal Sulaiman 14 ayat 12. Ya. Saudara lihat ini penurutan yang seksama. Saya sengaja besarkan karena Tuhan menuntut sepenuhnya. Jadi bagaimana Nadab dan Abihu setengah-setengah, ya, dia meremehkan, itu Tuhan tidak berkenan, dan di masa itu Tuhan beruntungnya langsung dibinasakan. Sedangkan di masa kita betapa banyaknya. Oke, lanjut deh lah. Mungkin yang berikutnya ini soal reformasi kesehatannya. Nah ini ya kita baca nih, ini nasihatnya Nyawat nih. Adalah pengaruh dari dosa yang telah melenyapkan pandangan moral, sehingga orang yang berbuat dosa itu tidak menyadari kejinya pelanggaran, dan tanpa kuasa Roh Kudus yang meyakinkan itu, ia tetap tinggal dalam keadaan setengah buta terhadap dosanya. Adalah tugas hamba-hamba Kristus untuk menunjukkan kepada orang berdosa itu akan bahaya yang sedang dihadapinya. Ya, ini kembali lagi ketegasan seperti Musa tadi, adalah tugas kita untuk menunjukkan ya orang-orang berdosa. Mereka yang menghilangkan pengaruh daripada amaran itu dengan membutakan mata orang berdosa terhadap sifat-sifat dan akibat yang sebenarnya dari dosa, sering membanggakan diri bahwa mereka memberikan bukti tentang belas kasihan mereka. Ya, jadi belas kasihan itu tidak diterima sama Tuhan. Jangan kita tuh sombong menunjukkan tuh kalau saya toleran kepada orang lain. Tuhan tidak berkenan, ya. Kembali lagi cerita Musa dan Harun tadi. Tetapi mereka sedang menentang dan menghalangi dengan secara langsung akan pekerjaan Roh Kudus Allah. Mereka sedang menina-bobokan orang-orang berdosa supaya tetap berdiam di tepi jurang kebinasaan. Mereka sedang menjadikan diri mereka sendiri ambil bagian dalam dosanya dan mendatangkan satu tanggung jawab yang mengerikan atas tidak bertobatnya orang banyak itu. Banyak orang yang telah binasa sebagai akibat daripada rasa simpatik yang palsu dan menipu itu. Ya. Jadi ingat, ini adalah Yeskel pasal 3 yang tadi ya. Jadi akibat dari kita lalai memberitahukan orang itu banyak yang mati, dan kita juga memikul tanggung jawab yang mengerikan atas tidak bertobatnya orang itu. Ya. Kalau yang ini saya abu-abukan memang sengaja karena ini nanti bicara tentang reformasi kesehatan. Ya. Itu tentang minuman keras tuh, mereka mabuk. Jadi Nadab dan Abihu itu, jadi kenapa dia juga menggantikan proses yang sebenarnya adalah haknya Tuhan untuk menurunkan api, itu adalah akibat karena dia minum minuman keras sebelumnya. Ya. Tapi kita tidak menjadikan satu pelajaran di situ, karena itu adalah reformasi kesehatan. Memang sudah kita sama-sama pahami itu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk harus melakukan reformasi kesehatan. Oke? Saya tidak memandang itu menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari secara mendalam. Karena untuk reformasi kesehatan itu kita pelajari di tempat yang lain. Oke, lanjut deh lah. Lanjut deh lah. Nah, sekarang kita lihat dari gambaran yang disampaikan oleh Victor Utef dari Amaran jilid 1 nomor 45. Oke, deh geser. Kita loncat aja Yesaya 66 ayat 3. Tidak menjadi soal betapapun baiknya atau betapapun pentingnya korban-korban yang dipersembahkan. Nah, ya. Jadi ini ya, seperti yang tadi Victor tadi sempat ngomong ya, saya lupa ngomong apa itu ya. Tidak menjadi soal betapapun baiknya ataupun betapapun pentingnya korban-korban yang dipersembahkan. Selama kita berbakti kepadanya menurut cara-cara kita sendiri, maka pemberian-pemberian dan korban-korban kita itu hanyalah akan merupakan kekejian baginya. Cara-cara manusia sendiri harus dilepaskan. Ya, kita ingat nggak, saudara-saudara sekalian, tentang Usa? Ada yang tahu Usa? Usa itu dia di satu bangsa. Del ke atas dulu. Berhenti. Jadi Usa itu dia ditugaskan untuk menjaga tabut perjanjian waktu bangsa Israel lagi perjalanan. Jadi Usa itu dengan hati yang jujur, ya, tidak mempunyai kepentingan yang lain, niatnya sangat baik. Dia
apa? Dia memegang itu tabut perjanjian, padahal aturan mainnya itu tidak dibolehkan seseorang memegang tabut perjanjian apapun alasannya, ya. Jadi Usa itu akhirnya harus mati, ya, menanggung akibat daripada nilai kebaikannya dia. Jadi biarpun itikadnya baik, tapi kalau perintah Tuhan itu tidak dijalankan sesuai yang Tuhan minta, tetap saja hukuman itu berlaku kepada dia. Inilah yang dikatakan oleh Victor Hutek di sini. Ya, tidak menjadi soal betapapun baiknya atau betapapun pentingnya korban-korban yang dipersembahkan. Selama kita berbakti kepada yang menurut cara-cara kita sendiri, maka pemberian-pemberian dan korban-korban kita itu hanyalah akan merupakan kekejian baginya. Cara-cara manusia sendiri harus dilepaskan. Ya, walaupun itu merupakan tugas yang terberat yang akan dihadapi jika ia hendak berdamai dengan Allah. Tidak ada masalah terkecuali bahwa Allah kini menyampaikan pekabaran amaran ini kepada hamba-hamba yang tidak setia, yang merasa kepentingan sendiri, walaupun mereka tidak akan tidak. Walaupun mereka tidak dan tidak mau mendengar. Ya, jadi kita nggak peduli apakah orang itu enak mau dengernya atau enggak, itu urusan dia lah. Ya, jadi kita nggak usah pikirin tentang orang itu seneng atau enggak. Nanti nggak ada yang mau dengerin. Nanti nggak ada yang suka kalau kita baginya begini atau baginya begitu. Atau kepanjangan kalau kita kasih tulisan. Kan pernah saya itu menyampaikan satu tulisan, dibilang tulisan saya kepanjangan. Nah, kita nggak usah mikirin konsumen. Kalau di dalam dunia marketing memang kita harus peduli sekali. Nanti konsumen seleranya kemana. Kita harus kasih begini, begono. Ya, nah, tapi di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan punya cara bagaimana itu baik atau itu pun jelek menurut kacamata kita. Kita harus lakukan. Sama seperti tadi waktu Yusak memimpin kehancuran tembok Yeriko. Yusak sama sekali nggak tawar-tawar. Tuhan, kenapa sih harus 7 hari muter-muter? Kenapa nggak 2 hari aja? Capek nih muter-muternya nih. Terus kenapa kok harus pakai trompet? Apakah masuk akal nggak ini? Kenapa kami kok tidak pakai bom atau kita tidak pakai apa palu atau linggis atau parang atau bagaimana? Tidak ada sama sekali Yusak tawar-tawar. Tapi ketika Yusak sudah tidak mendengar Tuhan punya perintah, dia berusaha untuk mau mengalahkan bangsa yang kecil, yaitu bangsa Ai. Saudara nanti baca ya. Waktu dia mau mengalahkan bangsa Ai, tidak ada sama sekali si Yusak berdoa sebagaimana waktu dia mau menghancurkan kota Yeriko. Ya, dia sangat percaya kepada dirinya sendiri. Ya, kejatuhan orang-orang yang sudah berada di dalam kenyamanan itu rata-rata orang-orang yang sudah berada di dalam kenyamanan itu banyak yang jadi pelanggar hukum, ya. Jadi jangan kita mengira kalau kita sudah nyaman itu kita malah berada di dalam kondisi yang tidak akan terganggu oleh setan. Bahkan kejatuhan-kejatuhan orang-orang, ya, Yusak jatuh pada saat dia sudah mulai percaya diri. Ya, Daud jatuh karena dia sudah berada ke dalam kenyamanan. Dia tidak dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Salomo juga sudah melewati masa di mana dia dikira orang bijaksana. Dia dikatakan orang bijaksana. Saat dia sudah mengawini istrinya, anaknya Firaun, ya, dia perjalanan hidupnya mulailah di situ. Jadi di dalam hidup yang penuh kenyamanan, umat-umat Allah rata-rata jatuh di dalam pelanggaran. Jadi hidup yang nyaman itu adalah sarana untuk setan masuk ke dalam diri kita. Jadi jangan bermimpi untuk bisa hidup yang nyaman. Kalau kita mau berada di dalam kebenaran, bermimpilah terus untuk selalu menderita. Aduh, kata-katanya nggak enak ya, tapi memang kenyamanan itu adalah sarana untuk kita lupa sama Tuhan. Oke, ya, saudara coba bisa lihat gambar ini. Ini saya coba sengaja screenshot untuk contoh-contoh kepada saudara apa yang tadi disampaikan oleh Victor Hutek. Jangan kita ngira itu dengan cara, jangan kita lakukan untuk membuat orang itu senang. Ya, coba ya. Coba sebentar saya lihat dulu. Dela boleh kembali lagi ke gambar yang sebelumnya, Del, tulisan yang sebelumnya, supaya kita bisa.
Ya, ya ini. Tidak ada masalah terkecuali bahwa Allah kini menyampaikan pekabaran amaran ini kepada hamba-hambanya yang tidak setia, yang merasa kepentingan sendiri, walaupun mereka tidak dan tidak mau mendengar. Ya, cara-cara manusia harus dilepaskan. Ya, ya, tidak ada masalah terkecuali bahwa Allah kini menyampaikan pekabaran amaran ini dengan kepada hamba-hambanya yang tidak setia, yang merasa kepentingan diri, walaupun mereka tidak atau mau mendengar. Tidak dan tidak mau mendengar. Jadi kita nggak terlalu masalah. Apakah mau dengar kek, mau tidak kek, mau suka kek, mau gembira kek, atau sakit hati kek, mau marah kek, kita nggak usah pedulikan ya. Saudara-saudara lihat tuh. Kita baca lagi. Tidak ada masalah terkecuali bahwa Allah kini menyampaikan pekabaran amaran ini kepada hamba-hambanya yang tidak setia, yang merasa kepentingan sendiri. Walaupun mereka mau dengar atau tidak mau dengar. Ya, jangan kita gunakan cara-cara manusia. Cara-cara manusia harus dilepaskan. Ya, ayo Del, kembali lagi ke gambar yang tadi Del. Cara-cara manusia yang kita harus lepaskan itu yang seperti apa sih? Jangan kita terlalu peduli dengan cara-cara apa orang itu mau dengar atau tidak. Ya, kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Waco Texas. Ya. Ini salah satu contoh saja, saudara. Saya bukan sedang mengajak saudara untuk menghakimi orang lain, tapi kita coba melihat bagaimana contohnya. Ya, jangan kita punya toleran-toleran. Coba lihat saudara apa yang salah dari gambar ini. Ya, ini kan Waco Texas, grupnya Waco Texas sedang membagikan tentang webinarnya mereka. Tapi gambarnya yang dia tampilkan adalah tentang Yeskel pasal 1. Salahnya di mana, saudara? Salahnya adalah dia menggunakan gambar-gambar yang untuk mempengaruhi perasaan orang. Ya. Jadi gambar ini menarik atau tidak? Menarik, saudara. Seandainya dia menawarkan untuk ikut webinar tapi tidak pakai gambar seperti ini, kira-kira akan menarik nggak? Kenapa dia menjadi perlu membuat orang itu tertarik? Kenapa? Karena dia memikirkan seorang yang mau menerima itu supaya mendengar. Padahal Nyonya White, apa Victor Rutev tadi katakan apa? Tidak peduli apa dia mau dengar atau tidak dengar. Ya, kita gunakan cara-caranya Allah. Victor Rutev waktu dia bekerja tidak ada dia pakai gambar-gambar dari luar. Ya, ada beberapa gambar tapi dia tidak menggunakan gambar-gambar yang mempengaruhi perasaan. Adalah gambar yang berikutnya adalah ya. Ini adalah cara-cara marketing, saudara, ilmu-ilmu marketing ya, membuat tampilan itu indah. Tadi kan Victor udah menjelaskan bagaimana caranya sebuah kalau orang bisnis itu bekerja ya, dia mencoba mendekati konsumen, selera konsumen itu didekati. Salah satunya adalah dengan membuat gambar-gambar yang indah, warna-warna yang indah supaya eye catching. Jadi orang itu pas buka, waduh, bagus ini, tertarik. Nah, yang kalau kita lakukan seperti itu, yang sedang kita tawari, kita pengaruhi dia apa? Rasanya atau rasionya? Kalau kita tampilkan tulisan, yang kita tawarkan itu rasio atau rasa. Tapi kalau gambar menarik, adalah gambar yang berikutnya adalah, ya. Kalau gambar yang menarik, yang sedang kita tawarkan mereka itu apa, rasa atau rasio? Kita sedang tawarkan dia rasa. Padahal kita sudah baca di dalam pedomannya yang John Terry Nate sudah sering sampaikan di dalam nubuatan berbicara di dalam tulisan rasa dan rasio. Ya. Jangan kita gunakan rasa. Kalau kita berada di dalam menggunakan rasa, kita berada dalam pijakan yang berbahaya katanya. Jadi artinya di dalam belajar kebenaran rasa dibuang 100%. Bukan hanya cuma 25%, tapi 100% rasa dibuang. Tapi kalau kita menampilkan dengan gambar yang indah-indah gini, kita sedang mempengaruhi rasanya si pembaca. Jadi pembaca itu sebenarnya bukan mau mengikuti kebenaran karena kebenarannya, tapi dia tertarik sama gambar yang ditampilkan. Jadi rasanya yang dipancing. Ya, oke. Yang berikutnya adalah indah tidak, saudara? Ya, ini adalah cara-cara manusia, saudara. Ya, kita jangan kombinasikan adalah cara-cara manusia dengan cara-cara Allah. Ya, kita terus. Ya, ini adalah salah satu bagian dari reformasi. Ya,
Reformasi adalah apa? Perubahan cara berpikir. Kita udah belajar kemarin, reformasi itu bukan reorganisasi saja. Reorganisasi udah selesai, organisasi Tuhan tidak pergunakan, tapi cara berpikir. Ini beberapa waktu yang lalu pernah juga saya sampaikan ini, tapi saya pikir ini kali ini kita berkaitan dengan Nadab dan Abihu. Kita coba tampilkan contoh-contoh. Ya, nah sekarang saudara lihat gambar yang ini bukan Davidian. Ini tawaran orang jualan. Ya, saya sengaja screenshot tunjukkan kepada saudara bedanya apa dengan yang tadi. Ya, bedanya apa? Sama-sama dia menciptakan sesuatu yang menarik, dia bikin gambar yang menarik, dia kasih huruf-huruf yang besar, berbeda-beda warna, ya. Dia kasih gambar-gambar ini di dalam iklan-iklan yang lain juga dia membuatkan gambar-gambar yang indah. Ya, ini adalah marketing murni. Kalau yang tadi itu Davidian, tapi kalau yang ini benar-benar orang marketing. Sekarang saudara bisa lihat cara-cara apa yang digunakan oleh si Waco Texas tadi. Ternyata cara-cara marketing. Jadi ilmu marketing dia gunakan untuk membagikan kebenaran Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Bukankah itu cara-caranya Nadab dan Abihu juga? Bukankah itu kain-kain juga, kain-kain akhir zaman menggunakan cara-cara. Walaupun itu tampaknya baik, ya seperti tadi yang kita baca di Victor Utek, walaupun itu menurut kamu baik, tapi kalau itu dilakukan tidak dengan cara-caranya Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Seperti Usa tadi, itu walaupun dia baik memegang tabut perjanjian, tapi Tuhan tidak berkenan. Dela geser lagi, Del. Yang berikutnya, Del. Ya, sebentar lagi deh, saudara-saudara, 5 menit lagi kita selesai. Ya, ini hanya saya mau tampilkan kepada saudara bahwa jangan kita kira selama ini cara-cara kita praktek beragama. Tadi saya sampaikan Dokter Suci bahwa praktek-praktek kita yang dulu kita kira nggak apa-apa. Di waktu kita di Protestan, di Pantekosta, terus kita pindah ke Advent, ternyata Advent kita tuh tubuhnya di Advent, tapi cara-cara Protestan kita masih kita bawa. Sampai detik ini masih ada. Ya, cara-cara Protestan kita masih bawa di dalam Advent. Ternyata setelah dari Advent kita pindah ke Davidian, cara-cara Protestan tadi juga tidak dibuang-buang sampai sekarang. Dan itu yang kita bisa lihat dari apa yang tadi saya diskusi sama Dokter Suci. Dokter Suci membagikan videonya orang ya yang menggunakan ayat-ayat Ibrani. Bukankah itu cara-cara Pantekostanya dulu tidak dibuang walaupun dia sudah jadi Davidian? Bayangin orang udah jadi Davidian masih cara-cara yang dulu di Pantekosta dia pergunakan. Ya, kenapa itu artinya? Artinya dia cara-cara Nadab dan Abihu yang dia gunakan. Ya. Sedihnya apa? Karena tidak ada sanksi yang Tuhan buat sampai dengan hari ini. Ya, saudara, ini juga ini praktek-praktek yang biasa kita terapkan dari dulu nih. Ya, saudara-saudara di antara kita orang Davidian juga sering melakukan yang seperti ini. Dela digeser bawahnya, Del. Yang terpenting adalah bawah. Nah, ini dia. Ini siapa? Pastor Ted N.C. Wilson. Siapa dia? Ketua General Conference. Apa yang salah dari ini? Ini adalah cara-cara manusia biasa, cara-cara walaupun tujuan akhirnya dia mau bicara tentang Yesus datang kedua kali, itu adalah pelajarannya orang Advent, tapi cara ini jangan kita terapkan. Tapi ternyata orang Davidian masih sering melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Apa itu? Pastor Ted N.C. Wilson. Artinya apa? Buah pikirannya dia sendiri yang dia tampilkan, bukan tulisan Nyonya White atau Victor Hutef. Apakah memang ditugaskan kepada kita untuk membagikan pikiran manusia? Bukankah harusnya kita tuh sebagai lanjutan pelaksanaan dari Sakaria pasal 4 itu membagi-bagikan tulisan Nyonya White dan Victor Hutef? Ya, jangan kita terapkan cara-cara yang seperti ini. Orang Advent ini, ada lagi orang-orang Davidian banyak melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, tidak ada referensi tulisan Nyonya White-nya di bawah, hanya buah pikirannya sendiri yang dia tampilkan. Ya, walaupun itu benar seperti yang tadi Victor Hutef. Dela balik lagi ke Victor Hutef tadi, Del. Jadi walaupun itu benar sebagaimana yang tadi sampaikan Victor Hutef sampaikan, walaupun itu tampaknya baik, seperti Kain dulu juga mengira tampaknya baik.
Tapi kalau disajikan dengan cara-cara manusia, ya, Tuhan tidak melihat hanya hasil ujung, tapi proses Tuhan lihat. Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara sekalian. Mari kita sebagai penutup kita baca yang disampaikan oleh Victor Houteff kembali. Sebenarnya ada tulisan-tulisan yang Nyonya White yang bicara tentang yang tadi itu. Nanti mungkin terakhir 1-2 menit ya. Dia yang paling terakhir ya. Nah, kita lihat tidak menjadi soal betapapun baiknya ataupun betapapun pentingnya korban-korban yang dipersembahkan. Selama kita berbakti kepadanya menurut cara-cara kita sendiri, maka pemberian-pemberian dan korban-korban kita itu hanyalah akan merupakan kekejian baginya. Ya, manusia, cara-cara manusia sendiri harus dilepaskan. Oke, Dela lanjut kepada yang terakhir tadi. Tulisan yang berikutnya, Del, nomor 4. Ya. Ini 3 menit aja ya. Nanti kita akan lanjut 2 minggu lagi. Kita baca dulu ini. Soalnya kita sering lakukan hal yang begini. Kita terlalu peduli sama calon konsumen kita. Gitu. Ya, kenapa saya ingin membacakan ini kepada saudara? Karena saya sendiri melihat teman-teman kita dan kita masih terlalu care sama orang-orang calon-calon konsumen kita ini. Kita takut nanti calon konsumen kita lari atau tidak lagi mau kasih like atau tidak mau muncul atau apalah ya. Kita coba lihat nih. Allah tidak mengutus pesuruh untuk memuji-muji orang berdosa. Ia tidak memberikan kabar damai untuk membuat orang yang belum disucikan ke dalam keamanan maut. Ya, ia tidak memberikan kabar damai untuk membuat orang-orang yang belum disucikan dalam keamanan maut. Ya, Allah tidak mengutus pesuruhnya untuk memuji orang-orang berdosa. Jadi jangan kita lakukan yang seperti itu. Ya, agar berbahaya. Nah, Dela geser lagi. Agak berbahaya juga apabila terlalu banyak menganggap pentingnya masalah tata cara. Ya, tata cara itu nggak penting. Aturan main bagaimana itu nggak penting. Ya, bagaimana kita menyajikannya harus pakai ada nyanyi dulu, ada sebegini, nggak penting. Berbahaya juga menjadikan hal-hal yang lahiriah penting sekali. Ya, oke. Tuh lihat. Kita lanjut lagi yang bawah, Del. Tuh. Menarik banyak anggota dengan penampilan secara lahiriah. Tuhan tidak dimuliakan dengan cara bekerja seperti ini. Orang akan mengakui Injil itu bila mana disampaikan kepada mereka dengan suatu cara yang sesuai dengan maksud Allah. Tuh, ya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya ada yang ngomong ke telinga saya, bilang Encu tuh kayaknya suka ngamat-ngamatin ya gerak-gerik kita ya. Aduh. geser. Aduh, jadi aku suka salah jadinya kalau aku sering dibilang jadi suka mengamati. Padahal aku tuh cuma mau menyampaikan yang benar gitu loh. Ketika harus berhubungan dengan dunia, engkau harus berjaga-jaga sehingga engkau tidak melakukan hal-hal itu dengan bersemangat untuk memperoleh pujian manusia dan hidup demi opini ya. Oke. Coba kegembiraan, Del. Kita nggak perlu memikirkan kegembiraan. Ada yang kegembiraan, Del. Coba yang bawah, Del. Ya, nanti kita coba sama baca-baca lagi 2 minggu lagi ya. Oke, terus. Oh, ya. Ya, oke, nanti masih panjang sih di bawah. Oke, kira-kira itu aja ya. Tuh, jangan membawakan kebenaran menyesuaikan atau menyenangkan orang lain. Oh, di bawah deh, ada di bawah. Nah, itu dia. Kita tidak boleh menganggap sebagai tugas kita untuk menciptakan suatu kegembiraan. Aduh. Oke. Kita jangan terlalu pikirin deh orang-orang tuh mau senang kek, mau kagak, gak peduli. Sampaikan aja kebenaran itu. Baik-baik atau tidak. Oke, kira-kira mungkin demikian. Nanti kita akan diskusi sedikit setelah tutup sahabat. Mungkin saya yang memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa.